teman-teman. Kami akan menjelaskan video pembahasan tentang bunga tunggal dan bunga majemuk. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama aku akan menjelaskan tentang bunga. Apa itu bunga? Bunga adalah jasa yang dari pinjaman atau simpanan yang dibayarkan pada akhir jangka waktu yang telah disepakati bersama. Jika besarnya bunga suatu pinjaman atau simpanan dinyatakan dengan persen, maka persen tersebut dinamakan suku bunga. Dalam matematika, bunga dibagi menjadi dua, yaitu bunga tunggal dan juga bunga majemuk. Nah, kemudian aku akan menjelaskan tentang bunga tunggal. Bunga tunggal merupakan bunga yang dihitung hanya berdasarkan modal awal selama periode waktu tertentu, sehingga besar bunga setiap periode tetap dan tidak dipengaruhi oleh bunga yang telah diperoleh sebelumnya. Kemudian, untuk rumus bunga tunggal, yaitu B sama dengan Mn dikurangi M0 atau I dikalikan M0. Untuk keterangannya, Mn merupakan modal akhir, kemudian M0 merupakan modal awal, dan N merupakan periodik. Nah, kemudian Mn untuk mencari Nn, yaitu M0 dalam kurung 1 ditambah N kalikan I. Untuk mencari Bn-nya, yaitu M0 dikalikan N dan dikalikan 1. Kemudian untuk I-nya merupakan suku bunga, B-nya merupakan bunga, dan Bn merupakan bunga total. Untuk tambahannya, periode waktu harus sama dengan periode suku bunga. Selanjutnya, kita ke contoh soal bunga tunggal yang pertama. Seseorang menabung uang sebesar 2 juta rupiah di bank dengan bunga tunggal 3% per tahun. Jika uang tersebut disimpan selama 2 tahun, berapakah besar bunga yang diperoleh? Nah, diketahui M0 sama dengan 2 juta rupiah, I sama dengan 3% per tahun. Di dalam soal ada kalimat selama 2 tahun yang menjadi 6% dalam 2 tahun dan menjadi 0,06. Kita masuk ke rumus yaitu B sama dengan I kali M0 yang dimana B adalah bunga, I adalah suku bunga, dan M0 adalah modal awal. Kita masukkan angkanya 0,06 dikali 2 juta rupiah sama dengan 120.000. Selanjutnya kita ke soal yang kedua. Koperasi Simpan Pinjam Artaguna memberikan pinjaman kepada anggotanya dengan bunga tunggal sebesar 2% per bulan. Bu Federica, seorang anggota Koperasi Artaguna, berencana meminjam uang sebesar 10 juta rupiah untuk tambahan modal usaha online shop-nya. Berapakah uang yang harus dikembalikan oleh Bu Federica jika periode pinjamnya adalah 1 tahun? Kita masuk ke diketahui ada M0 sama dengan 10 juta rupiah, I sama dengan 2% per bulan yang menjadi 0,02 per bulan, dan N sama dengan 1 tahun yang 1 tahun ada 12 bulan. Selanjutnya kita lanjut ke penyelesaian. Dengan rumus Mn sama dengan M0 buka kurung 1 plus N kali I tutup kurung, yang dimana Mn adalah modal akhir dan M0 adalah modal awal, N adalah periode, I adalah suku bunga. Kita masukkan angka-angkanya. M12 sama dengan 10 juta rupiah buka kurung 1 ditambah 12 kali 0,02 tutup kurung. Lalu 10 juta rupiah buka kurung 1 ditambah 0,24 tutup kurung. 0,24 didapat dari 12 kali 0,02. Lalu 10 juta rupiah buka kurung 1,24 tutup kurung. Yang dihasilkan menjadi 12.400.000. Baiklah, yang selanjutnya yaitu bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang perhitungannya didasarkan pada modal awal dan bunga yang telah diperoleh pada periode sebelumnya. Dengan demikian, bunga yang pada setiap periode akan terus bertambah karena bunga yang sudah didapat ikut dihitung kembali. Untuk rumusnya yaitu Mn sama dengan M0 dalam kurung 1 ditambah I dalam tutup kurung dipangkatkan N. Keterangannya yaitu Mn merupakan modal akhir, M0 merupakan modal awal, I merupakan suku bunga dalam persen, kemudian N merupakan periode. Selanjutnya ada contoh soal yang ketiga.
Koperasi simpan pinjam Artaguna memberikan pinjaman kepada anggota dengan bunga majemuk sebesar 2% per bulan. Bu Federica, seorang anggota Koperasi Artaguna, berencana meminjam uang sebesar 10 juta rupiah untuk tambahan modal usaha online shop-nya. Berapakah uang yang harus dikembalikan oleh Bu Federica jika periode pinjamannya adalah 1 tahun? Penyelesaiannya yaitu di disclaimer dulu ya, di soal ini suku bunganya itu dihitungnya per bulan. Jadi satuan waktunya juga harus bulan supaya sama. Karena itu waktu yang awalnya 1 tahun kita ubah dulu jadi 12 bulan. Diketahui M0 sama dengan 10 juta. I sama dengan 2%, jadi 0,02 per bulan ini dibagi 100 ya. Terus N sama dengan 1 tahun, jadi 12 bulan. Mn sama dengan M0 dalam kurung 1 plus I pangkat N. M12 itu M12 sama dengan 10 juta dalam kurung 1 plus 0,02 pangkat 12. Itu kita hitung dulu ya di dalam kurung itu. Jadi 1 plus 0,02 itu jadi 1,02. Nah ini dipangkatin 12 jadi 1,268. Jadi 10 juta dikali 1,268 jadi 12.680.000. Contoh yang kedua yaitu ada Raka menginvestasikan sejumlah uang dengan sistem bunga majemuk 15% per tahun. Jika Raka berinvestasi selama 15 bulan, ia akan menerima 10 juta rupiah. Jumlah uang yang diinvestasikan Raka adalah, kita langsung ke penyelesaiannya aja ya. Diketahui MN sama dengan 10 juta rupiah. I sama dengan 15% per tahun. Sama dengan 1,25%. Hasil itu diperoleh dari 15% dibagi 12 bulan. Hasilnya jadi 1,25%. Hasil selanjutnya itu diperoleh dari 1,25% dibagi 100. Karena kita harus diubah dulu gitu loh. Jadi nggak persen. Nah, hasilnya jadi 0,0125. Selanjutnya N itu sama dengan 15 bulan. Langsung aja ya. Jadi di sini kita tuh nyari M0-nya dulu. Tapi di sini kita hitung yang di dalam kurung dulu ya. Kan jadi ada 1 plus 0,0125 pangkat 15. Kita hitung dulu yang di dalam kurung. Jadinya 1,0125. Setelah itu hasilnya itu dipangkatin sama 15. Nah, hasil dipangkatinnya itu jadi 1,2048. Nah, habis ini kita dipindah ruasin. Jadi M0 sama dengan 10 juta per 1,2048. Hasilnya jadi 8 juta 8.300.123. Selanjutnya kita akan mengerjakan latihan soal. Soal yang pertama, Nina menabung sebesar 3 juta rupiah di sebuah bank dengan sistem bunga tunggal 6% per tahun. Jika Nina menabung selama 30 bulan, berapakah saldo total yang akan dimilikinya setelah periode tersebut? Diketahui soal M0 modal awal 3 juta rupiah, I suku bunga 6% per tahun, diubah menjadi desimal 0,06. N periode bunga 30 bulan. Karena suku bunganya diketahui per bulan, per tahun, maka kita ubah yang tadinya 30 bulan menjadi 2,5 tahun. Rumus MN sama dengan M0 dikali 1 tambah N kali I. N-nya 2,5 sama dengan 30 juta rupiah dikali 1 ditambah N-nya itu 2,5 kali 0,06 I-nya. 30 juta rupiah kali 1 ditambah 0,15. Hasil dari 2,5 dikali 0,06. 3 juta rupiah
dikali 1,15 hasil dari 1 ditambah 0,15 menjadi Rp3.450.000. Selanjutnya, latihan soal nomor 2. Siska menabung Rp2 juta di bank dengan bunga tunggal 5% per tahun. Setelah beberapa waktu, saldo Siska menjadi Rp2.500.000. Berapa lama Siska menabung? Penyelesaiannya diketahui M0 modal awal Rp2 juta, I suku bunganya 5% per tahun diubah menjadi desimal 0,05. MN sama dengan Rp2.500.000. Rumusnya MN sama dengan M0 dikali 1 ditambah N dikali I sama dengan 2.500.000 sama dengan 2 juta dikali 1 ditambah 6 kali 0,05. 2.500.000 untuk pindah tempat menjadi kali 2,5 juta rupiah dibagi 2 juta. 1 ditukar ke depan, yang 1 dipindah ke depan menjadi min. Hasil pembagian dari Rp2.500.000 dibagi 2 juta itu adalah 1,25 menjadi 0,05 N sama dengan 1,25 min 1 sama dengan 0,05 N sama dengan 0,25 menjadi jumlah N 0,05 dipindah menjadi bagi N sama dengan 0,25 dibagi 0,05 N sama dengan 5. Lanjut soal berikutnya. Joko menabung uang di sebuah bank sebesar Rp2 juta. Bank tersebut memberikan bunga majemuk sebesar 4% per tahun. Bunga yang diperoleh setiap periode akan ditambahkan ke saldo tabungan dan dihitung kembali pada periode berikutnya. Tentukan besar saldo tabungan Joko setelah 36 bulan. Di sini cara penyelesaiannya diketahui M0 sama dengan Rp2 juta, I sama dengan 4% atau 0,04 per tahun. N di sini sama dengan 36 bulan atau 3 tahun. Di sini menggunakan rumus MN sama dengan M0 tutup kurung 1 plus I pangkat N. N di sini sama dengan 3 tahun. Jadi M3 sama dengan MO-nya Rp2 juta. Di sini tutup kurung 1 plus I-nya di sini 0,04 per tahun. Jadi dimasukkan ke sini. Jadi 0,04. Lanjut ke bawah 2 juta. Ini 1,04 dipangkatkan 3. Jadi 1,12864 dikali 2 juta. Jadi hasilnya 2.249.728. Dan ini hasilnya. Lanjut soal berikutnya. Cara menabung di bank dengan bunga majemuk 12% per tahun jika ia menabung selama 6 bulan dan saldo akhirnya Rp1.060.000. Berikut modal awal karo sini cara penyelesaiannya di sini diketahui MN sama dengan Rp1.060.000. N sama dengan 6 bulan, I sama dengan 12% per tahun atau 1% per tahun atau bisa disebutkan 0,01. Di sini menggunakan rumus MN sama dengan M0 tutup kurung 1 plus I pangkat N. MN di sini Rp1.060.000 sama dengan MO tutup kurung 1 plus 0,01 pangkat 6. Selanjutnya Rp1.060.000 sama dengan
M0 tutup kurung 1 0,1 pangkat 6. Ini dihasilkan jadi 1,0615. Selanjutnya MO sama dengan 1.060.000 per 1,015 sama dengan hasilnya 998,587. Yang pertama yaitu bunga tunggal. Untuk bunga tunggal, bunganya dihitung hanya dari modal awal atau pokok. Kemudian, besar bunga setiap periode selalu sama. Dan bunga yang diperoleh tidak ditambahkan ke modal untuk perhitungan bunga berikutnya. Sedangkan untuk bunga jemuk, bunga dihitung dari modal awal ditambah bunga yang sudah diperoleh sebelumnya. Dan besar bunga yang tiap periode bisa bertambah karena modalnya terus bertambah. Yang terakhir, bunga yang diperoleh ditambahkan ke modal untuk periode berikutnya. Sekian video pembahasan dari kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di komentar ya. Terima kasih. See you.